Halo Bray, kembali lagi di gaptek.id dan sekarang kita masuk di segmen Gaptek Baca Pertanyaan. Kalau bulan-bulan lalu gue nyebutnya itu Suki Baca Pertanyaan, tapi untuk Suki Baca Pertanyaan itu akan gue pindahin ke channel gue sendiri yaitu Ilham Suki Wijaya. Jadi buat kalian yang mau nanya-nanya, kalian bisa tanya lewat Instagram gue dengan hashtag Gaptek Baper untuk nanya soal Gaptek atau Suki Baper untuk nanya soal gue pribadi. Oke? Sekarang ini gue mau jawabin untuk Gaptek Baper. Sorry karena nggak bisa jawabin semua pertanyaan, jadi gue hanya pilih beberapa aja. Dan gue rasa pertanyaan ini juga akan mewakili banyak pertanyaan yang memang pertanyaannya itu mirip-mirip. Oke, langsung aja kita mulai Gaptek Baca Pertanyaan. Pertanyaan pertama itu dari J.Ibrahim18. Bang, buat video kayak kontak di gaptek.id itu ada struktur manajemennya juga nggak bang? Atau sama lu sendiri di record, edit, uploadnya? Kalau untuk struktur manajemen, biarpun kalian sebenarnya ngerjain sendiri, itu namanya udah menjadi sebuah manajemen. Tapi apakah manajemennya itu udah sebagai sistem company atau perusahaan atau belum? Gaptek belum mengarah ke sana. Kita masih independen aja nih untuk sekarang. Tapi kalau kita mau ngelihat ke masa depan, pastinya juga kita akan mengarah ke sebuah company gitu, mau ngejadiin ini seperti sebuah perusahaan juga. Kalau untuk record, edit, uploadnya itu, record itu yang pegang kamera gue, yang edit gue, yang ngupload terserah siapa aja yang sempat ngupload karena ngupload tuh gampang. Tapi yang ada di balik kamera itu ada satu orang lagi namanya si Tio, sempat gue kenalin juga di Suki Baper yang bulan kapan gue lupa. Pertanyaan selanjutnya itu dari Gung Jayendra. Rencana Gaptek ke depannya gimana? Mau ada konten baru atau gimana? Dan mau buat komunitas yang diomongin sama TLM tadi malam nggak? Oke, klarifikasi dulu karena pertanyaan ini sebenarnya udah lama banget dari awal bulan dan gue baru sempat bikin videonya. Rencana Gaptek ke depan seperti yang sebelumnya gue bilang, tentu kita juga pingin mengarah seperti sebuah company atau perusahaan atau sebuah media juga, tapi dengan konsep yang tetap sama seperti ini. Rencana kedepannya juga gue pingin ada konten-konten baru, tapi untuk saat ini belum bisa direalisasikan karena kita masih kebentuk dari sumber daya manusianya itu sendiri dan juga waktu yang benar-benar mepet gitu. Tapi semuanya udah kita pikirin, konsepnya juga udah ada, tinggal gimana merealisasikannya aja. Untuk komunitas yang sempat diobrolin sama TLM sendiri, memang kita mau bikin komunitas untuk para tech vlogger nih. Tapi bukan berarti Gaptek itu akan join The Lazy Media. Enggak, Gaptek akan tetap berdiri sendiri, entah ke depan sebagai company atau tetap seperti ini. Pinginnya sih sebagai company, tapi bukan berarti yang dimaksud komunitas ini Gaptek akan join ke The Lazy Media. Enggak seperti itu. Pertanyaan selanjutnya dari Chandri_88. Bang, menurut lu fitur unpack CPU masih bermanfaat nggak buat naikin FPS? Dengar-dengar itu fitur bawaan dari Windows 7, tapi di Windows 10 harus pakai aplikasi tertentu buat aktifin fiturnya. Oke, gue perlu kasih tahu aja bahwa gue nggak pernah menggunakan fitur-fitur seperti itu dan sebaiknya nggak perlu diaktifin fitur-fitur yang dari software game booster atau ini unpack CPU dan lain sebagainya, karena sejujurnya itu nggak terlalu begitu pengaruh, bahkan mungkin nggak pengaruh sama sekali. Pertanyaan selanjutnya dari Saihurizal. Bang, apa yang bikin lo dulu yakin banget kalau channel gaptek.id bakalan sukses kayak sekarang dan apa motivasinya? Kalau dibilang sukses sih sebenarnya belum ya, karena angka kita aja masih di 65 subscriber, di atas Gaptek juga masih banyak banget. Jadi kalau disebut sukses kayaknya belum lah, karena dari segi revenue kita juga jujur aja belum dikategorikan sebagai revenue-nya orang sukses. Kalau yang bikin gue yakin adalah mungkin karena gue terlalu gambling untuk ngejalanin ini gitu, untuk ngejalanin bisnis ini. Motivasinya sebenarnya pengen buka bisnis, pengen buka usaha, dan gue ninggalin semuanya. Jadi udah nggak ada pilihan lagi. Sehingga ya mau nggak mau gue harus growth lewat sini gitu. Kalau misalkan gue nggak growth lewat sini, nanti gue mau bikin usaha lewat mana lagi, karena memang jalannya sendiri dari gue udah nggak ada sama sekali gitu. Pertanyaan selanjutnya dari Nabil.Fatah24. Bang, gue baca-baca katanya Bitcoin lagi turun ya bang. Nah, itu bakal ngaruh ke harga komponen yang kemarin lagi naik atau enggak? Nah, ini banyak banget yang nanyain pertanyaan seperti ini ya. Gue perlu kasih tahu bahwa harga Bitcoin memang sempat turun di awal tahun kemarin, tapi sekarang harga Bitcoin udah mulai merangkak naik lagi. Gue bisa bilang harga komponen bisa aja tiba-tiba mendadak turun apabila harga Bitcoinnya turunnya itu mungkin di bawah 1 Bitcoin itu mungkin di bawah 10 juta, baru harga GPU itu bisa turun mendadak. Kalau posisinya masih kayak sekarang, masih cuman bubbling doang, turun ke 80 juta, turun ke 100 juta, habis itu dia merangkak naik lagi pelan-pelan,
itu masih tetap nguntungin buat kita nambang. Yang sekarang ini pusing itu sebenarnya hanya para trader aja. Kalau para miner masih asik-asik aja sih sebenarnya untuk nambang. Pertanyaan selanjutnya dari Rudi Wiwijaya. Bang, kalau monitor refresh rate 60 Hz apakah FPS saat main game PC maksimal 60 FPS? Jawabannya enggak. Jadi frame rate yang dikeluarkan atau yang dirender oleh GPU atau oleh PC kalian itu tetap sesuai dengan apa yang kalian lihat di indikator atau di fraps atau di ya monitoring frame rate kalian lah. Jadi sebenarnya FPS-nya tetap sama, tapi yang di refresh itu adalah 60 kali dalam waktu 1 detik gitu. Ibaratnya refresh rate ini mirip-mirip sama shutter speed di kamera. Kalau di kamera itu ada 1/120, di mana dalam 1 detik dia itu akan ngambil 120 kali refresh gitu kalau di kamera. Kalau gue mau ngambil contoh dari kamera lagi, misalkan kamera gue ini adalah dia bisa merekam dengan frame rate 60 fps. Jika gue menggunakan shutter speed itu pas-pasan, yaitu 1/60 atau 1/30, mungkin saat gue bergerak seperti ini itu hasilnya akan blur. Kalau di kamera itu biasanya harus dikali 2, nanti maka geraknya baru nggak kelihatan blur saat gue kayak gini. Tapi kalau kalian menggunakan di bawahnya, itu biasanya pergerakannya akan blur. Kalau kita bicara feel pergerakannya itu antara 60 atau 120 fps itu beda atau enggak di monitor 60 Hz, itu feelnya sebenarnya sama, tapi karena kita udah terlalu ke bawah sama sugesti gambarnya, itu rasanya jadi nggak enak banget. Karena jujur aja gue sehari-hari menggunakan monitor 144 Hz dan ketika menggunakan 60 Hz itu ngelihat gambarnya yang jadi nggak enak, bukan feelnya yang jadi nggak enak ya. Lalu pertanyaan selanjutnya itu dari Kusuma Bayu _ Bang, nggak mau ngadain seminar tentang gaming di SMK atau SMA Jawa Timur gitu bang? Kalau misalkan lu mau ngadain, misalkan lu adalah bagian dari sekolah lu ajuin aja ke sekolah lu. Jadi ibaratnya lu yang ngadain nih, nanti lu ngundang gue gitu. Karena gue pribadi nggak pernah sebenarnya untuk ngadain event seperti itu. Biasanya gue hanya diundang-undang aja. Kalau untuk ngadain sendiri, gue sumber daya manusianya itu belum mampu untuk menjalankan sebuah event organizer sendiri. Biasanya gue diundang. Oke, selanjutnya itu dari Diazito _ Udah pernah ngisi event di universitas mana aja bang? Pertama itu sebenarnya pertama itu bukan di universitas, tapi di hotel yang memang undangannya itu adalah semuanya mahasiswa. Itu pertama di daerah Jakarta, di hotel mana gue lupa. Nah, kedua baru di kampus. Kedua itu di Universitas Multimedia Nusantara, yang dimana itu dulu juga adalah kampus gue. Terus selanjutnya itu dari Universitas Multimedia Nusantara baru gue ke Jawa Tengah. Jawa Tengah itu di Jogja dan di Solo. Di Jogja itu waktu itu di UGM, sama di Solo itu ada di Universitas 11 Maret, sama di STMIK Sinar Nusantara untuk Jawa Tengah. Lalu setelah dari Jawa Tengah itu di UMM Malang, Universitas Muhammadiyah Malang. Setelah itu gue ke ITS, Institut Teknologi Surabaya, dan abis itu baru di Universitas Negeri Malang. Segitu aja, baru di daerah-daerah Jawa aja. Mungkin nanti akan keluar Pulau Jawa kalau memang kesempatannya ada. Pertanyaan selanjutnya itu dari Slyzy. VGA pertama lo apa? Untuk VGA card pertama gue itu sebenarnya yang benar-benar gue beli dari uang gue pribadi adalah Nvidia GeForce 9500 GT yang 2GB DDR2. Tapi sebelum itu juga gue punya, cuma bukan dari hasil uang gue sendiri, hasil dari orang tua lah gitu. Itu adalah GeForce GT, bukan GT waktu itu gue punyanya gitu, GeForce FX 5300, masih AGP dan PC-nya juga masih pakai Pentium 4. Pertanyaan selanjutnya dari Dewo0410 _ Apa harapan untuk Intel dan AMD di tahun 2018? Harapan gue sebenarnya simple, sering-sering aja kirimin prosesornya ke sini, kalau bisa dikasih. Ya, gitu. Selanjutnya habis. Ya, segitu aja yang bisa gue jawabin untuk Gaptek baca pertanyaan kali ini. Sorry sekali lagi buat teman-teman dari gaptek.id yang pertanyaannya belum dijawab. Dan Gaptek baca pertanyaan ini gue bukanya itu di Instagram gue. Biasanya setiap sebulan sekali, tapi sebenarnya random aja sih. Kadang kalau gue lagi nggak sempat bikin, ya gue nggak bikin gitu. Intinya gue akan posting di captionnya itu kalau lagi
open Q&A atau lagi open untuk Gaptek baca pertanyaan atau Suki baca pertanyaan. Oke, jangan lupa like, share, dan subscribe jika video ini menarik. Beli juga merchandise kita udah buka pre-ordernya untuk jaket eksklusif dan juga kaosnya, itu bisa cek di link deskripsi. Follow sosial media gue juga. Kalau kalian mau tahu apa yang dibalik layar gaptek.id ini, gue Suki, dan seperti biasa sampai jumpa di lain kesempatan.